Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Kahago, NIM 222042036, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mata kuliah Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Nurul Mahmudah, SHI, MH. Salam moderasi. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan tafsir, pengertian Al-Quran, karakteristik Al-Quran, pengertian ilmu tafsir, dan macam-macam metode tafsir beserta contohnya. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata kerja fi'il qara ayakra'u, sinonim dengan kata qira'ah, berarti bacaan. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk bagi manusia yang menyeru kepada jalan kehidupan yang benar sehingga manusia mampu meraih kebahagiaan, kebijakan, dan kedamaian hidup dunia. Ia diwahyukan dalam bahasa Arab yang jelas, suatu eksposisi mendetail tertera dalam bahasa yang mudah dipahami, ilustrasi dalam banyak perempuan, dan mengandung pemberitahuan tentang hal-hal gaib dengan cukup pembicaraan tentang segala sesuatu yang besar dan kecil. Basa dan kirim. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam. Di dalamnya mengandung berbagai petunjuk manusia yang disajikan dalam berbagai bentuk, antara lain melalui bentuk kisah, cerita. Kita masuk kepada pengertian Al-Quran dan karakteristik Al-Quran. Karakteristik Al-Quran. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang ketiga, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung kemujizatan. Yang keempat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ditulis dalam mushaf. Yang keenam, disampaikan dengan jalan mutawatir. Yang ketujuh, bernilai ibadah dalam membacanya. Nah, kemudian kita masuk pada ilmu tafsir. Pengertian ilmu tafsir. Ilmu menurut Ragib Al-Asfihani adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan, menyikap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan atau menerangkan makna yang abstrak atau tersembunyi. Ilmu tafsir menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui atau memahami maksud Al-Quran, menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya yang disandarkan kepada ilmu bahasa dan sastra, usul fikih, ilmu qiraah, asbab nuzul, dan nasakh mansukh. Kemudian kita masuk macam-macam metode tafsir beserta contohnya. Yang pertama, tahlili atau analitik. Metode ini adalah metode yang paling tua dan paling sering digunakan menurut Muhammad Bakir Ashar. Metode tersebut sebagai metode tajzi'i adalah metode yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian izmali atau global. Pengertian metode izmali. Metode penafsiran ini dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Para pakar menganggap bahwa metode ini merupakan metode yang pertama kali hadir dalam sejarah perkembangan metodologi tafsir, karena didasarkan pada kenyataan bahwa era awal mula Islam, metode inilah yang dipakai dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, maudu atau tematik. Tafsir dengan metode ini dilakukan dengan cara memilih topik tertentu dengan penjelasan yang dicari di dalam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan topik itu. Kemudian dicari keterkaitan antara ayat satu dengan yang lain
agar bersifat saling menjelaskan. Hingga yang terakhir adalah bisa ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling berkaitan itu. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat tentang materi Al-Quran dan tafsir, pengertian Al-Quran, karakteristik Al-Quran, pengertian ilmu tafsir, dan macam-macam metode tafsir beserta contohnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.